Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mali Murizar dengan nomor NPM 21700651622. Di sini saya ingin mempresentasikan rangkuman materi dari materi 1 sampai materi 15 dengan prodi manajemen data ruang 1 dengan dosen saya bernama Bapak Dr. Andes, Dr. Agung Tria Yudi, Eskom, Mkom. Materi 1. Mengapa perlu mempelajari SIM? 1. IS dan IT menunjang efektivitas, produktivitas, dan efisiensi dari bisnis proses perusahaan. Kedua, SIM merupakan komponen utama dari kesuksesan bisnis dan organisasi. Yang ketiga, adanya ledakan informasi di mana kita telah beralih dari masyarakat industrial ke masyarakat informasi. Yang keempat, komoditas informasi yang semakin mahal sehingga tuntutan untuk memanfaatkan informasi untuk kepentingan organisasi serta bagaimana mengelola informasi yang bermanfaat. Manajemen data informasi. Aktivitas memperoleh informasi, menggunakan informasi secara efektif dan membuangnya pada saat yang tepat disebut manajemen informasi. Manajemen sumber daya terdiri dari 4. 1. Acquire, mendapatkan sumber daya. Yang kedua, assemble or prepare, mengumpulkan atau menyiapkan. Yang ketiga, maximize use, penggunaan secara maksimal. Yang keempat, replace, mengganti atau membuang. Materi kedua. Mengapa perlu mempelajari MPSI atau SIM? IS dan IT merupakan efektivitas, produktivitas, dan efisiensi dari bisnis proses perusahaan. Yang kedua, merupakan komponen utama dari kesuksesan bisnis dan organisasi. Yang ketiga, adanya ledakan informasi atau information explosion, di mana kita beralih dari masyarakat industrial ke masyarakat informasi atau information at your fingertips. Yang ketiga, fenomena knowledge workers, yakni orang-orang yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menciptakan, mendistribusikan, dan memanfaatkan informasi. Yang keempat, komoditas informasi semakin mahal sehingga tuntutan untuk memanfaatkan informasi untuk kepentingan organisasi serta bagaimana mengelola informasi yang bermanfaat bagi organisasi. Evaluasi CBIS fokus awal pada data. Yang pertama, penggunaan punch card dan key driven bookkeeping machine masih mengabaikan kebutuhan informasi para manajer. Yang kedua, aplikasi akuntansi berbasis komputer adalah pengelolaan data elektronik atau data processing atau DP. Istilah sistem informasi akuntansi atau SIA digunakan untuk menggambarkan sistem yang memproseskan aplikasi-aplikasi pengelolaan data perusahaan. SIA menghasilkan beberapa informasi sebagai produk sampingan dari proses akuntansi. Materi ketiga. Perangkat sistem informasi. 1. Hardware, yakni terdiri dari komputer, printer, dan teknologi jaringan. Yang kedua, software. Software terdiri dari 4 macam, yaitu 1. Operation system, yaitu Windows, Linux, Novel, Network, dan lain-lain. Yang kedua, aplikasi MS Office, GL, Corel Draw, dan lain-lain. Yang ketiga, utility, yaitu antivirus, Norton Utility, Disk Doctor, dan lain-lain. Yang terakhir, bahasa pemrograman, yaitu VFox Pro, C++, Pascal, dan lain-lain. Yang ketiga, brainware, terdiri dari 4 macam, yaitu Clerical Prosioner, yang kedua First Level Manager, yang ketiga Staff Spesialis, yang keempat Manajemen. Yang keempat, data. Data yaitu berisi dari dokumen,
bukti transaksi, nota, kwitansi, dan sebagainya. Yang kelima, prosedur, yakni terdiri dari manual book, prosedur sistem pengendalian internet. Pengetahuan manajemen. 1. Mengerti komputer atau komputer literasi. Mengenal istilah-istilah komputer, pemahaman mengenai keunggulan dan kelemahan komputer, kemampuan menggunakan komputer. Yang kedua yaitu mengerti informasi atau informasi literasi, yaitu terdiri dari 3, yaitu 1. Mengerti bagaimana menggunakan informasi pada setiap tahap dari produser pemecahan masalah. Yang kedua, mengerti bagaimana memperoleh informasi. Yang ketiga, bagaimana membagi informasi kepada orang lain. Materi keempat, manajemen versus organisasi, yaitu organisasi yaitu statis sebagai wadah. 1. Manajemen yakni dinamis, sebagai proses bagaimana mengelola sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, manajemen dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan yang mungkin berbeda di antara para stakeholder, yaitu pemilik, karyawan, konsumen, kreditur, supplier, pemerintah, asosiasi, dan sebagainya. Yang terakhir, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan. Jenis manajer berdasarkan tingkahnya, yaitu memiliki 2. 1. Top manager atau strikes planning, yaitu kelompok kecil eksekutif yang mengelola keseluruhan organisasi, merupakan menciptakan tujuan organisasi, strategi pencapaian dan kebijakan operasional, contohnya CEO, presiden, direktur. Yang kedua, middle manager atau manajemen kontrol, yaitu kelompok manajer yang paling banyak dalam organisasi, bertanggung jawab untuk mengubah rencana strategis menjadi sebuah tindakan konkret untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, serta mengevaluasi, supervisi, dan mengkoordinasi pekerjaan manajer bawahannya, contohnya wakil dekan dan wakil ketua. Materi kelima, yaitu A. System Development Life Cycle atau SDLC. SDLC adalah pendekatan untuk mengembangkan sistem secara terorganisir dan disiplin. Yang kedua, APORS, terdiri dari 4 komponen, yaitu 1. Definisikan objektif dari sistem yang akan dikembangkan. Yang kedua, definisi indikator of success sebagai pengukur apakah objektif sudah dicapai. Yang ketiga, generate alternatif strategis. Yang keempat, pilih dan implementasikan strategi. Yang ke B, the place of the SDLC. 1. Bagaimana varian SDLC yang digunakan saat ini membagi life of the system menjadi fase-fase, yaitu 1. Dimulai dari ide awal atau initial idea sampai full implementation. Yang kedua, diikuti dengan enhancement dan pengganti sistem baru. Bagian kedua, cycle yang berlaku mulai dari yang pertama, definisi objektif, yang kedua, definisi indikator sukses, yang ketiga, generating alternative dan development and operation plan, yang kelima, keseluruhan sistem, serta yang terakhir, setiap fase pada development phase. Materi ke-6, penggunaan hardware oleh manajer. Itu terdiri dari 4, yaitu 1. Stand-alone personal komputer atau PC atau terminal lain dihubungkan pada komputer sentral. PC atau terminal lain dihubungkan pada distribusi komputer sistem. Yang ketiga, PC dan terminal lain dihubungkan pada local area network atau LAN. Penggunaan software oleh manajer terdiri dari
9 yaitu spreadsheet atau pembuat laporan keuangan, yang kedua pengelolaan kata atau word processing, yang ketiga aplikasi database, yang keempat aplikasi grafis, yang kelima paket lain atau program jadi, yang keenam menulis atau menyempurnakan atau menjalankan program sendiri, yang ketujuh elektronik mail atau komunikasi, yang ke-8 aplikasi lain. Materi 7 terdiri dari information system in the business, terdiri dari 6, yaitu 1 System Development Life Cycle atau SDLC, yang kedua the piece of the SDLC, yang ketiga the waterfall life cycle, yang keempat problem with waterfall life cycle, yang kelima interactive development, yang terakhir prototyping. Business process change. Selama prodi yang ini teknologi ITI sedang mengubah dunia. Komputer pribadi pertama muncul pada awal 1980-an. Ketersediaan komputer desktop yang relatif murah memungkinkan untuk melakukan bagian hal dengan cara yang sama, berbeda dengan jauh lebih produktif. Pada pertengahan 1990-an, internet meledak di tempat kejadian dan bisnis merevolusi lagi. Tiba-tiba orang membeli PC untuk digunakan di rumah, sehingga mereka dapat berkomunikasi melalui email dan berbelanja online. Materi yang ke-9, model. Adanya penyederhanaan atau abstraction dari sesuatu yang mewakili sejumlah objek atau aktivitas yang disebut entitas. Yang kedua, model fisik, yaitu menggambarkan entitas dalam bentuk 3 dimensi. Contohnya yaitu market atau prototipe mobil baru. Yang ketiga, model naratif, yaitu menggambarkan entitas secara lisan atau tulisan. Contohnya yaitu model komunikasi bisnis. Yang keempat, model grafik, yaitu menggambarkan entitas dengan sejumlah garis. Contohnya itu simbol atau bentuk. Contohnya itu DFD atau flowchart. Yang terakhir, model matematika, segala formula atau persamaan matematika. Contohnya itu persamaan trigonometri. Standar adalah ukuran kerja yang dapat diterima, dinyatakan secara ideal dalam istilah-istilah spesifik. Manajer menggunakan standar untuk mengendalikan sistem fisik dengan membandingkan kinerja aktual. Hasil perbandingan tersebut digunakan untuk menentukan apakah suatu tindakan diperlukan. Contohnya spesifikasi produk menunjukkan kualitas mutu produk. Materi ke-10 terdiri dari komponen sistem informasi, yaitu ada input, model output, teknologi, database kontrol. Penjelasannya, komponen input, metodenya adalah pengetikan, hardwiring, klik. Medianya adalah mouse dan keyboard. Komponen model yaitu terdiri dari 3, yaitu prosedur, terdiri dari buku manual, logika, contohnya yaitu logika fuzzy. Yang terakhir model matematik. Yang komponen output terdiri dari 2, yaitu dokumen dan informasi yang berkualitas. Komponen input terdiri dari 2, yaitu metode, pengertian, hardwiring dan klik. Medianya yaitu mouse dan keyboard. Sepertinya sama yang sebelah. Materi yang 11, pengambilan keputusan adalah rangkaian tindakan yang perlu diikuti dalam memecahkan masalah untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif atau memanfaatkan kesempatan. SPK adalah salah satu aplikasi CBIS yang digunakan oleh pemakai sebagai dukungan keputusan. Fokus sistem informasi
yaitu terdiri dari sistem informasi dan fokus. Sistem informasi terbagi menjadi ada 5, yaitu sistem pakar, sistem pendukung keputusan, sistem informasi eksekutif, sistem informasi manajemen, sistem pengelolaan transaksi. Kalau fokus terdiri dari 5 juga, yaitu dengan pengetahuan dari pakar, keputusan sampai interaktif, informasi bagi eksekutif, informasi bagi manajerial end user, data sampai dari aktivitas bisnis. Materi yang ke-12, pengembangan sistem. Menyusun dari suatu sistem baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan. Dari input ke proses, dari proses ke output, dari kontrol ke proses, dari proses ke resource atau mekanisme. Perancangan sistem informasi. Dalam merancang sistem informasi dibutuhkan metode pengembangan sistem untuk menjamin sistem informasi dapat diselesaikan tepat waktu, sesuai dengan anggaran dan sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Fakta di Indonesia terdapat 2, yaitu studi terhadap 32 perusahaan yang bergerak di berbagai sektor menemukan adopsi ISDM atau Informasi System Development Methods masih rendah. Yang kedua, sebagai besar perusahaan mengembangkan metode sendiri dalam pengembangan SI yang sebagian diantaranya didasarkan pada ISDM yang sudah ada. Model atau metode tahapan pengembangan sistem. Model sequential linear atau classic life cycle atau waterfall model. Terdiri dari 4, yaitu model prototype, yang kedua rapid application development atau RAD model, yang ketiga model evolusioner, yang terakhir teknik generasi keempat atau 4GT. Materi ke-13, EIS. Definisinya, EIS dilengkapi sensor yang dirancang khusus dalam mendeteksi setiap gerakan, menginterpretasikannya, kemudian memperbaiki frame dari frame secara otomatis agar gambar dan video yang dihasilkan lebih tajam atau stabil. Fitur EIS. Tujuan sentral yaitu aplikasi yang digunakan untuk perencanaan dan pengontrolan kinerja unit di bawahnya. Kelemahan IIS yaitu memiliki 3, yaitu fungsinya sangat terbatas, tidak mampu melakukan perhitungan secara kompleks. Yang kedua, biaya pembuatan IIS sangatlah mahal. Yang ketiga, sebenarnya SIE hanya melakukan peringkasan data dari sistem basis data yang telah ada. Jika data pada database utama tidak reliable atau memiliki struktur yang buruk, maka informasi yang dihasilkan oleh sistem IIS pun tidak memiliki kualitas yang baik. Materi yang ke-14, produksi. Definisi produksi adalah kegiatan untuk menciptakan dan menambah kegunaan suatu barang dan jasa. Proses produksi merupakan kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa dan menggunakan faktor-faktor yang ada seperti tenaga kerja, mesin, bahan baku, dan dana agar lebih bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Contohnya proses produksi baju. Data input, data internal dan data eksternal. Memiliki 2, yaitu data internal dan data eksternal. Data internal merupakan data intern sistem keseluruhan yang mendukung proses pengelolaan data menjadi informasi yang berguna, meliputi sumber daya manusia atau SDM, material, mesin dan hal lainnya. Yang kedua, data eksternal. Data eksternal merupakan data yang berasal dari luar perusahaan atau environment yang mendukung proses pengelolaan data menjadi informasi yang berguna untuk perhitungan cost dalam manufaktur mulai dari awal hingga akhir proses. Yang terakhir, materi yang ke-15, introduction. Pemasaran area fungsional. Pertama, menunjukkan minat pada MIS. Yang kedua, sistem informasi
pemasaran memiliki 3 subsistem: sistem informasi akuntansi, riset pemasaran, dan intelijen pemasaran. Sistem yang ketiga, sistem informasi fungsional. Sistem konseptual harus menjadi gambaran cermin dari sistem fisik. Prinsip pemasaran terdiri dari 4, yaitu produksi, promosi, tempat, dan harga. Pengertian marketing information system atau MKIS. Indonesia Translation sistem berbasis komputer yang bekerja sama dengan sistem informasi fungsional lainnya untuk mendukung manajemen perusahaan dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan pemasaran produk perusahaan. MKIS atau Marketing Information System model, yaitu memiliki output terdiri dari produk, place, promotion, price atau price, yang terakhir integrate mix. Database input terdiri dari AIS, riset pemasaran, intelijen pemasaran. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.